The power of dreams. Halo Honda Lovers, balik lagi bareng gue Reza dari Honda Bandung Center. Mungkin salah satu produk ya di dunia otomotif yang ditunggu-tunggu kehadirannya sejak tahun lalu atau 2021 adalah produk yang di depan kita semua ini. Jadi pertama kali launching kembali generasi ketiga ya, kalau secara global itu di Jepang dengan nama Honda Vezel, lalu juga di launching di beberapa negara tetangga kita dengan nama Honda HR-V. Akhirnya nih, di Maret 2022, PT Honda Prospect Motor melaunching all new Honda HR-V. Dan spesialnya adalah HR-V ini selain hadir dengan tampilan lebih futuristik, lebih agresif, lebih SUV, dan juga fitur-fitur canggih, dia punya varian baru nih, ya. Kalau mungkin teman-teman perhatikan, di depan kita ada varian RS, yaitu sebagai varian tertinggi, tapi all new HR-V juga memiliki varian lain, yaitu varian tipe S, tipe E, tipe SE, dan tentunya ini nih, si warna merah yang menggoda ini, yang berani, tipe RS. Ya, tipe RS ini sebagai tipe yang tertinggi, hadir tentunya dengan fitur-fitur yang canggih, dengan kelebihan-kelebihan. Mungkin bakal kita bahas dulu dari bagian depan. Ya, untuk bagian depannya sendiri, waduh, kalau sekilas lihat dari depan keseluruhan, ya, ini memang tampangnya semakin maskulin, ya, bentuknya kokoh, tegas. Lalu ini nih, bagian grill atasnya ya, kalau diperhatikan ini hadir sebagai identitas RS karena dia berbeda nih tampilan grillnya dengan tipe SE, E maupun S. Jadi kalau pakai RS ini di jalan pasti beda, stand out dia tampilannya ya. Jadi di sini grillnya ada krom-kromnya yang manis tapi futuristik juga ya. Terus juga logo Honda H besar, dan ini nih yang gue pribadi sih suka banget ya. Jadi si desain lampunya ini dia full LED, tajam di sini, lalu juga DRL-nya itu cakep banget, dan tentunya teknologi lampu full LED-nya juga sudah tersemat di sini ya. Dan kita ke bagian bawah, untuk lampu kabutnya sendiri pastinya sudah LED juga ya, untuk LED fog light-nya. Dan ini nih, yang membedakan tipe RS adalah dia mendapatkan sporty aero kit ya, dari bagian depan, front spoiler, side spoiler, rear spoiler. Seperti ini tampilannya, warna hitam, glossy, sporty, lalu ini ada aksen manis nih, garis warna merah di sini ya. Ini detail kecil yang luar biasa. Oke, kalau saya lihat sih emang karena dia all new tapi benar-benar bisa berubah total, tapi tetap ganteng ya desainnya ya, untuk si HR-V ini. Oke, itu untuk tampilan bagian depan, luar biasa sekali. Mungkin di bagian depan selanjutnya, bagian atas, jangan lupa ya. Untuk si all new HR-V ini tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing, fitur safety canggih, dan yang spesialnya adalah dia hadir di semua tipe, dari mulai tipe S, E, SE, dan RS. Dan fiturnya pun sama, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Oke, nah itu untuk safety-nya. Mungkin sekarang kita langsung aja ke bagian samping ya. Kita lihat bentuk dari dimensi sampingnya seperti apa. Nah, kita udah di bagian sampingnya nih. Duh, kalau lihat dari samping, ciri khas si HR-V-nya itu masih ada. Kenapa? Karena dia ini kan SUV ya, Sport Utility Vehicle. Tapi dia ada ciri khas coupe-nya tuh di bagian belakang. Nah, sebelum ke belakang, saya tadi lupa nih. Di bagian depan, di balik kap mesinnya, karena dia tipe RS, dia punya mesin turbo nih. Cuman nanti dulu ya penjelasan mesin turbonya. Kita ke bagian samping dulu. Nah, untuk di bagian samping, ini ada over fender dengan material black glossy. Jadi mencirikan si SUV itu yang kekar gitu ya. Dan juga di bagian velg. Nah, untuk yang tipe RS ini dia mendapatkan velg 18 inch dengan sentuhan gunmetal ya di sekelilingnya. Lalu juga profil bannya menggunakan Bridgestone 225/50. Dan untuk suspensinya dia menggunakan McPherson strut dengan edge shape torsion beam untuk bagian belakang. Dan untuk pengeremannya sendiri, baik depan maupun belakang dia sudah menggunakan cakram. Jadi makin pakem nih kalau dipakai pergian. Lalu juga kita lihat ke bagian sini nih, spion. Nah, untuk yang tipe RS ini tentunya sudah mendapatkan si Honda Lane Watch ya di sini. Jadi nanti bisa membantu banget kalau kita lagi berkendara untuk melihat titik buta nih di spion sebelah kiri. Lalu juga dia fiturnya sudah
auto foldable juga, jadi otomatis terlipat juga nih si spionnya ya. Kalau kita masuk dan ngebuka, ini juga masuknya smart entry dengan warna handle pintu ini sewarna body. Dan ini karena dia tipe yang RS dengan warna red ignite, dia mendapatkan two-tone di sini ya. Jadi warna merah dari pilar A sampai ke sebagian belakang nih ya. Jadi kesannya tuh SUV sporty banget lah, premium banget dapat situ. Oke. Lalu kita ke bagian belakang. Nah, di bagian samping ini terdapat set spoiler, ciri khas dari si RS itu sendiri. Di sini kalau kita perhatikan nanti dengan tipe yang lain, dia memiliki perbedaan di ground clearance. Jadi untuk yang tipe RS ini, dia ground clearance-nya sedikit lebih rendah atau sedikit lebih ceper. Tentunya dengan downforce yang lebih baik, jadi kita berkendaranya itu pasti lebih fun to drive. Ya. Nah, bagian atas warna hitam, terus juga ada shark fin antena juga, dan ada fitur tersembunyi nih di sini ya. Nanti kita lihat bareng-bareng di bagian dalam. Oke, ini door handle yang saya bilang tadi ya. Jadi ciri khas coupe-nya juga tidak hilang ya. Bagian belakang masih terdapat over fender. Mungkin bagian samping segitu aja kali ya. Secara overall sih kalau dari samping kesan gagahnya dapat. Dan dimensinya nih, kalau misalnya dibandingkan dengan si HR-V yang sebelumnya, dia bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah tinggi. Wheelbase-nya sama. Apa artinya? Artinya si HR-V ini tetap pasti dalamnya lebih luas. Masih luas juga, gitu ya. Oke, mungkin kita lihat dulu bagian belakang ya, si bagasinya. Nah, kita udah di bagian belakang nih dari si all new HR-V yang RS. Yang paling saya suka, tentunya selain desain yang berubah total, dia makin agresif dengan garisan-garisan tajam di sini, tentunya ini nih, si light bar-nya, LED light bar, ini tuh nyala dari mulai ujung kanan ke ujung kiri, dia akan nyala. Dan kalau nyala, itu ada kesan 3 dimensinya, 3D dimensinya. Jadi membuat tampilan mobilnya ini depan udah futuristik, nyambung juga nih ke belakang. Futuristik juga loh si HR-V ini. Wah, luar biasa sih. Ini lampunya sudah full LED, lalu juga di bagian atas ini juga ada LED head-mount stop lamp. Di sininya ada rear defogger, ada rear wiper, dan kaca filmnya ini Wincos ya untuk HR-V di semua tipe. Dan tentunya emblem RS dan ada turbo juga nih ya. Jadi untuk yang RS ini mesinnya dia turbo. Dan di bagian bawah karena dia RS juga, dia dilengkapi juga dengan si rear spoiler di sini yang memanjang dan juga ada sensor parkir 4 titik ya. Di sini 1 2 3 4. Dan di bagian tengah ini ada kamera mundur yang punya fitur multi angle. Jadi kita bisa melihat sudutnya itu sampai 3 gitu ya. Makin enak. Dan ini dia ada dual exhaust muffler. Ini knalpot asli ya by the way ya, bukan kaleng-kaleng. Lalu aduh, nggak bosen loh saya mandangin bagian belakangnya, apalagi kalau nyala gitu ya. Keren banget sih. Mungkin kita ke bagian dalam ya, karena bagian belakang tempat kita naruh-naruh barang biasanya kan. Nah, sebelum kita masuk, ternyata si yang tipe RS ini juga sudah dilengkapi dengan hands-free access power tailgate dan juga ada walkway close-nya. Apa sih itu? Jadi kita bisa masuk ke bagasi ini, ngebukanya itu bisa dari remote-nya, bisa dari depan, ataupun bisa menekan tombol, atau kita juga bisa menggunakan sensor kaki gitu ya. Nah, segampang itu kan bukanya bagasi dari si all new Honda HR-V ini. Oh ya, by the way kalau kita mau membukanya, jangan lupa nih untuk si remote-nya itu juga harus kita bawa ya. Untuk kapasitas bagasinya ini luas ya. Kalau saya bayangkan ini bisa masuk sekitar 4 koper dengan ukuran sedang. Dan juga ketika kita buka, dia di sini terdapat semacam kantong space. Ini fungsinya adalah untuk menaruh tray dari si glass roof yang ada di baris kedua. Ya, jadi nanti kita bisa simpan di sini. Lalu di sini kalau kita buka terdapat ban cadangan dengan ukuran full size ya. Dan di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Lalu terdapat 2 lampu bagasi yang LED dan juga ada hook nih di sebelah kiri ya. Kalau kita mau nyimpen barang seperti itu. Luar biasa sih. Nah, ini dia si bagasinya ya. Jadi di bagian atas terdapat untuk mengeset head adjusternya. Dan di sebelah kanan ini yang walkway close-nya nih. Jadi kalau saya tekan, ya, nah berwarna hijau dan saya tinggalkan, di jarak sekitar 2 meter atau 30 detik, itu dia akan menutup secara otomatis. Ya, jadi luar biasa, canggih banget ya si all new Honda HR-V ini. Oke, mungkin kita langsung beralih aja nih ke baris kedua ya. Kita masuk di baris kedua.
Oke, sekarang kita udah ada di baris kedua nih dari si All New Honda HR-V. Kesannya tentunya dengan saya tinggi badan 175 cm, ini legroomnya sangat luas sekali ya. Legroom luas sekali, bahkan kalau kita masukin ke dalam, ini makin luas gitu ya. Jadi saya sih kebayang kalau misalnya lagi perjalanan jauh, pasti no problem lah untuk di HR-V ini kita dapatin posisi kaki yang lega dan juga bisa naruh-naruh barang juga dengan nyaman. Di bagian atas dia sudah terdapat glass roof panoramik ya yang memanjang dari baris pertama, ada juga baris kedua ada juga. Namun ini bukan seperti sunroof, jadi dia fix ya, tidak bisa dibuka tutup si kacanya. Oke, untuk si joknya sendiri yang tipe RS ini dia sudah dilengkapi dengan jok yang full kulit ya. Jadi ini kalau nanti diperhatikan sih ini ada motif kulit jeruknya, lalu juga ada jahitan-jahitan warna merahnya di sini. Tidak lupa juga dilengkapi dengan seat belt ya di semua posisi duduknya. Ada seat back pocket juga, lalu juga adjustable headrest ya di tiga baris ini di tiga posisi duduk. Dan di bagian tengah nih, di bagian tengah ini ada armrest juga ya. Kalau kita turunkan, ini ada armrest dengan cup holder. Ada ISOFIX setter juga, dan si plafonnya ya, plafonnya warnanya hitam gitu. Saya suka banget ya warna hitam karena emang kelihatannya jadi lebih premium ya. Jadi sporty banget nih dalamnya. Dan untuk si materialnya juga di door trim, mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan sudah ada si black piano juga di sini sentuhannya di bagian power window-nya, lalu juga laci penyimpanan ya, dan juga ada speaker juga. Serta untuk tipe RS ini dia mendapatkan 6 airbag nih. Jadi untuk yang baris belakang pun juga mendapatkan fitur airbag tersebut. Oke, seat back pocket dan oh iya, kayaknya kita kalau di perjalanan jauh pasti nggak akan lupa untuk ngecas gitu ya. Kalau misalnya kita lupa nih, aduh baterainya mau habis, lowbat gitu ya. Nah di sini tenang aja, udah disematkan juga USB port ya, 2 buah di sebelah sini. Ada ventilasi AC juga ya di sini dan juga laci penyimpanan. Oke, jadi ini untuk baris kedua bisa ditempati oleh 3 orang penumpang, nyaman sih, nggak ada komplain. Kelihatan banget di sini, kebayang kalau lagi jalan gitu ya. Wah ini view-nya gila, outstanding banget sih. Impresif. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke bagian yang paling menarik menurut saya ya, yaitu di baris pertama. Oke, yuk kita lihat baris pertama. Oke, start. Sebelum baris pertama, ini ada fitur baru juga nih di HR-V nih, yaitu electrostatic map light. Nah, ini jadi ada lampu nih 2 nih. Ini kalau kita deketin, nyala LED ya. Keren ya, jadi canggih banget nih dalamnya. Semudah itu untuk menyalakan dan mematikannya, kayak gitu. Yuk, langsung aja nih kita ke baris pertama. Oke, nah sebelum kita masuk, saya mau nunjukin dulu nih bentuk kuncinya. Jadi remote-nya seperti ini, ya. Ini terdapat tombol unlock, lock, hold, pembuka bagasi, dan juga ada fitur remote engine start ya. Jadi kita kalau mau masuk mobil, mau manasin mobil gitu ya, mau AC dingin, itu bisa pakai remote ini. Dan juga untuk perginya pun ada fitur walkway auto lock. Ya, jadi kita tinggalin aja mobilnya, nanti otomatis dia akan terkunci. Dan untuk masuknya sendiri dia punya sistem smart entry ya di sini, jadi tinggal kita masukin aja handle-nya, spion terlipat dan kita bisa langsung masuk. Oke, nah sekarang kita udah ada di dalam baris pertama nih dari si HR-V ini. Oke, ini adalah posisi duduk saya. Jadi kita di sini bisa mengatur melalui head adjuster di sebelah kanan kemudi. Lalu juga untuk posisi setir ini ada si teleskopik dan tilt juga ya. Jadi bisa naik turun dan bisa maju mundur. Oke, di bagian door trimnya ya, di sini ada power window untuk yang auto di sisi pengemudi, lalu juga pengaturan kaca spion, pengaturan pintu ya. Dan di sini sama ya. Jadi untuk bagian yang tersentuh dengan tangan sih di sini udah dilengkapi dengan bahan soft touch ya. Jadi kita nyaman sih kalau bersender sebelah kanan. Terus juga ini ada aluminium untuk handle-nya. Ada laci penyimpanan, ada speaker juga di sini. Jadi untuk yang tipe RS ini total speaker ada 6 ya. Jadi ada 4 speaker dan juga ada 2 tweeter nih di sebelah sini bagian atas. Dan untuk kisi AC-nya, nah ini nih yang unik nih. Jadi kisi AC-nya ini unik karena dia bisa mengatur juga arah semburan ke penumpang bagian belakang. Jadi langsung nih kalau kita putar di sini kita setting, si udaranya tuh langsung ngalir ke belakang gitu, melewati sisi samping si pengemudi, kanan maupun sebelah kiri gitu ya. Dan di bagian kanan bawah ini terdapat 4 tombol ya untuk sensor parkir, lalu juga untuk buka tutup bagasi, vehicle stability assist dan tombol Honda sensing
ya. Jadi di sini juga ada 4 tombol tadi, dan di bagian bawah itu ada lokasi untuk membuka si pintu kap mesin dan juga si tangki bensin. Lalu kita beralih ke bagian tengah yang di hadapan saya. Ada tombol engine start-stop ya yang berdenyut warna merah. Lalu juga ada speedometer dengan tampilan yang baru, yang segar. Ini 7 inch juga ya, bisa di customize juga. Jadi di sini kalau misalnya kita tekan tombol home di sini, maka kita bisa melihat nih si pengaturan dari mulai di sini ada untuk pengaturan si Honda Sensing, lalu juga pengaturan dari si average-nya, pengaturan dari jarak berkendaranya, kita mau pengen tahu nih ya udah sampai mana gitu ya. Terus juga si setting Honda Sensing juga bisa di sini. Jadi lengkap banget sini. Jadi pasti enak lah pas berkendara. Dan juga di sini sebelah kanan ini ada tombol untuk Honda Sensing, Adaptive Cruise Control. Di sini kalau kita tekan muncul logo ACC-nya dan with LSF ya. Jadi kita bisa benar-benar ngikutin mobil pas berhenti ataupun pas maju gitu ya. Lalu juga ada mengatur jaraknya, juga kita bisa atur, dan juga di sini ada pengaturan LCAS ya. Jadi juga bisa kita atur di sini. Dan di sebelah kiri ada logo, ada tombol untuk Honda Audio Steering Switch ya, pengaturan audio baik volume maupun channel radio, hands-free teleponi, ini bisa diatur di sebelah kiri. Untuk feel dari si setirnya sendiri, dia sudah menggunakan kulit ya dengan jahitan warna merah. Jadi ya sudah aman, sudah nyaman, dan juga posisinya ciri khas Honda banget ya. Front to drive-nya dapat pasti sih kalau bawa ini. Saya penasaran banget pengen bawanya. Oke, langsung ke bagian tengah. Nah, ini di bagian tengah untuk panel AC-nya sendiri dia sudah digital dengan auto ya. Di sini, waduh ini sih jadi ingat Civic ya. Ini saya salut banget sama Honda. Jadi dia membawa panel yang kalau diputar-putar tuh kliki banget gitu ya bunyinya, dan bahannya berkualitas gitu ya. Ini lengkap juga, jadi pengaturan blower, terus juga semburan anginnya, dan juga suhu ya. Kita bisa atur sampai paling tingginya 28 dan paling rendahnya 18 ya, dengan ada iluminasi berwarna putih. Jadi untuk AC-nya udah lengkap. Lalu ke bagian bawah, ini ada 2 USB port ya untuk mengecas, dan ini untuk connect ke si smartphone connection di audio. Dan di bawahnya ini ada laci penyimpanan ya di sebelah sini. Lalu juga ada transmisi CVT ya, dan untuk HR-V ini semua tipe itu hanya tersedia transmisi CVT ya. Jadi sudah tidak ada lagi manualnya. Dan ini dia di bagian tengah yang saya suka ya, karena di HR-V tipe RS ini dia punya drive mode. Jadi kalau kita mau setting sport bisa, setting econ bisa untuk efisien, ataupun normal pun bisa ya. Ini tinggal diatur aja. Di sini nanti akan muncul di speedometernya. Dan di bagian bawah, nah ini ada fitur baru juga nih ya. Jadi selain ada hill start assist ya, membantu pada saat tanjakan, dia juga punya sekarang hill descent control. Ya, jadi ini untuk membantu mengontrol mobil pada saat lagi nurun bukit gitu ya. Jadi kita nggak perlu was-was lagi. Lalu ada juga electric parking brake dan juga brake hold tentunya. Dan ada 2 buah cup holder serta armrest yang dilengkapi dengan laci penyimpanan. Ya, ini dia untuk tampilannya. Dan di sini ada lampu hazard, lalu juga ada audio. Audionya ini sudah kapasitif 8 inch, dan dia tentunya sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto gitu ya. Jadi wah, ini Apple CarPlay enak banget. Kita bisa nonton, bisa dengerin Spotify, bisa juga Maps gitu ya. Dan kalau kita mau YouTube nih, kita bisa pakai namanya aplikasi Weblink ya. Tinggal konekin aja kabelnya, pilih yang Weblink. Dan untuk audionya sendiri dia terdapat fitur radio, USB, Bluetooth, dan ada pengaturan juga ya. Di sini kita bisa lihat pengaturannya, bahasanya, Bluetooth, audio, layar, jam gitu ya. Smartphone connection ya, kamera belakang, lane watch. Oke, lane watch ya. Ngomong-ngomong lane watch, tombolnya dari sebelah kanan sini ya. Kalau kita tekan tuasnya atau kita sen kiri, maka langsung berubah di audionya. Seperti itu. Di sebelah kiri si pengemudi ini ada kisi AC ya. Jadi di sini semburannya, lalu di sini tertutup, di sebelah sini juga ada semburannya. Di sini juga ada material-material empuk ya yang enak dipakai, dan ada glove box ya, laci penyimpanan, soft opening yang dalamnya sudah dilengkapi dengan apar juga nih ya. Ini wajib sekarang untuk semua mobil. Dan untuk di bagian atas, di bagian atas vanity mirror ini kalau kita buka ada kaca dan sudah ada lampu juga ya.
kanan kiri lengkap. Dan di bagian tengah ada lampu baca yang sudah LED dan juga ada spion tengah. Nah, ini untuk sunroofnya, untuk glass roofnya. Kalau kita tutup seperti ini ya, jadi tinggal ditarik aja. Kalau kita buka seperti ini untuk yang di baris pertama. Gimana nih Honda lovers? Nggak sabar mungkin ya yang lagi nonton bisa rasain langsung. Kalau kata saya sih mending langsung datang ke dealer gitu ya. Karena unitnya udah ada, test drive-nya juga udah ada. Langsung cobain gitu ya. Langsung test drive, rasain sendiri dan bawa sendiri. Oke, mungkin di baris pertama itu aja ya. Jadi dia punya fitur Honda Sensing yang lengkap, fitur safety-nya juga lengkap. Dia punya fitur ABS, EBD, pengeremannya, lalu juga ada emergency stop sinyal, brake override system, airbag-nya pun sudah lengkap dengan dilengkapi lampu airbag. Kita mungkin lihat ke performa ya, karena ini adalah salah satu selling point yang menarik dari si RS ini, yaitu performanya. Yuk kita lihat sih kap mesinnya. Oke, nah ini nih si dapur pacu dari si all new HR-V ini. Jadi di balik kap mesin ini terdapat mesin turbo ya, dimana dia menggunakan mesin yang sama juga dengan Civic ya. Jadi tenaganya ini dia 177 PS, itu luar biasa ya, meningkat sekali kalau dibandingkan dengan yang HR-V Prestige sebelumnya. Dia jauh meningkat gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat ruang mesinnya sudah tercat rapi juga, ada peredam juga. Dan saya sih nggak bisa bayangkan ya dengan SUV, terus juga mesin yang sebertenaga ini, dan juga dengan tadi tambahan si body kit gitu ya, membuat dia semakin ceper lagi gitu ya. Pasti sensasi berkendaranya semakin menyenangkan ya. Dan untuk Honda lovers juga nih, mungkin ya, yang menginginkan mesin naturally aspirated, tapi juga pengen fitur-fitur canggih dari si RS ini, Honda punya tipe SE ya. Jadi di SE itu dia juga sudah memiliki si glass roof juga ya, yang panoramik itu di atas itu juga ada di tipe SE. Lalu juga dia memiliki velg yang sama 18 inch, lalu juga kapasitif audio 8 inch juga sama juga. Jadi untuk yang tipe si SE juga dia punya keunggulan-keunggulan dari tipe RS. Jadi mungkin Honda lovers juga bisa melihat nih ya untuk si tipe SE-nya juga. Dan untuk si all new HR-V ini tersedia dalam total ada 6 pilihan warna ya, ada Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteorite Grey, Lunar Silver, dan 2 warna spesial. Di sini depan kita ada Ignite Red Metallic dan juga ada Sun Kaki ya. Nah, itu warna baru yang tersedia dalam black top two tone seperti itu ya. Untuk harga sendiri dari si all new Honda HR-V ini berkisar dari harga 350 juta sampai 500 juta. Ya, jadi mungkin untuk Honda lovers ataupun yang menonton video ini bisa langsung hubungi nih sales-sales terdekat gitu ya, atau langsung aja datang ke dealer ya, karena pasti akan dilayani ya oleh tim dari Honda. Oke, mungkin itu saja dari saya, Reza dari Honda Bandung Center. Jangan lupa nih untuk klik subscribe ya, lupa saya kan, komen juga, mungkin ada masukan gitu ya, bisa langsung komen aja dan nyalakan loncengnya supaya nanti bisa update ya kalau kita upload video-video lainnya. Oke, saya Reza pamit undur diri, stay healthy dan stay safety.